Ya, kelihatan di tempat kalian? Kelihatan? Kelihatan. Oke, kelihatan. Kan soalnya 30 ya. Jadi untuk nomor 1 di sana ada proses perumusan dan penetapan Pancasila. Jadi di sini menyebutkan perubahan dan kesepakatan dalam perubahan rumusan UUD. Jadi gini, ini kan sudah kita bahas ya di soal yang pernah keluarkan. Nah ini, kelihatan ya di tempat kalian. Nih, jadi nanti kan soalnya diacak. Jadi hampir-hampir mirip soalnya seperti ini, tapi nanti dengan bahasa yang berbeda-beda. Jadi untuk perubahan yang disepakati dari adanya sidang ya, nanti sidang BPUPK yang kedua, nah itu kan waktu itu merumuskan di Piagam Jakarta itu ada beberapa yang tidak disetujui, makanya kan diubah. Nah, apa saja? Nah, yang disepakati adalah ini, kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Itu. Terus juga ada mengenai presiden ialah orang Indonesia asli yang tadinya di undang-undang sebelumnya yang sebelum disahkan ya, sebelum disahkan tanggal 18 itu adalah presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam kayak gitu ya. Lalu ada di pasal 28 berkaitan dengan agama ya. Kalau misalkan di yang sekarang itu adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dulu adalah ketuhanan dengan berdasar syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kayak gitu ya. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang disepakati. Nah, nanti ya, soalnya mungkin mirip seperti ini. Nah, gitu ya. Oke. Oke, seperti itu nanti. Untuk nomor 2, nah nomor 2 ini adalah disajikan pernyataan siswa dapat menjelaskan asas umum dalam equality before of law. Ini kemarin sudah kita bahas apa itu equality before of law dan supremacy of law. Cek, bentar ya. Ini ada seperti contoh seperti ini. Nah, ini yang sudah kita bahas. Saya kecilin dulu ya. Oke, ini ya, kelihatan kan di tempat kalian. Contohnya nanti akan seperti ini. Nah, saya ulangi lagi, kalau equality before of law, itu adalah kesederajatan di mata hukum, kayak gitu ya. Jadi, siapapun yang melanggar aturan hukum, nah tentunya dia harus mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya mau tanya sama anak-anak, kemarin itu ada contoh kerumunan ya, jadi ada peristiwa kerumunan yang ditimbulkan oleh Pak Jokowi kayak gitu ya. Nah itu kan melanggar aturan protokol kesehatan. Kira-kira dia sebagai presiden harusnya dihukum atau tidak? Kalau melihat dari ini equality before of law, dihukum apa tidak? Halo? Kira-kira dihukum apa tidak? Kan kalau equality, dihukum kayak gitu ya. Tapi kemarin banyak orang yang bilang bahwa nggak usah dihukum dan lain sebagainya. Itu kan presiden dan lain sebagainya. Berarti kita secara teori dulu ya. Berarti di sana equality before the law atau before of law dia tidak diterapkan kayak gitu. Nah, nanti silahkan dicari di sini ya. Ketika soalnya itu tentang bacaan yang harusnya kan diperlakukan secara adil ya oleh aparat penegak hukum. Kalau tidak diperlakukan secara adil berarti bagaimana ya kan? Berarti melanggar equality before of law kayak gitu. Itu ya anak-anak. Lalu supremacy of law. Apa itu supremacy of law? Oke, supremacy of law ini adalah tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Contohnya apa? Ketika kemarin itu ada orang yang melakukan tindak pidana, nah itu dia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang kayak gitu ya. Yang sering dicontohkan misalkan ketika ada orang yang mencuri, melanggar aturan hukum, lalu dipukuli, lalu dia itu diperlakukan tidak manusiawi. Nah, itu tidak boleh kayak gitu. Bahkan pernah ada kasus itu kan ada orang yang dia mencuri amplifier kayak gitu ya, itu dihukum hidup-hidup. Ada juga yang dia itu melanggar syariat Islam di Aceh, dia itu tidak dikenai hukuman, kalau hukumannya sana kan cambuk ya, tapi kalau misalkan ada juga itu yang dia diarak keliling kampung ya, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti apa? Pelanggaran terhadap supremasi Allah, di mana di sini tidak boleh ada kesewenang-wenangan di dalam hukum kayak gitu. Itu ya.
Lalu besok ini adalah soalnya seperti ini, tapi nanti disesuaikan. Ini kira-kira asasnya itu yang mana sih? Gitu. Kalau human right itu berhubungan dengan apa? Ini dengan hak asasi manusia. Itu ya anak-anak. Jadi besok untuk ujian sekolah ini masih akan keluar kayak itu. Human right ini adalah hak asasi manusia, di mana hati-hati kalian ya yang di pasal 28 itu ada tentang pasal mengenai berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat ya. Jadi kalau misalnya mengeluarkan pendapat melalui sosial media boleh nggak? Boleh kayak gitu, tapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Hati-hati, sekarang Pak Polisi ya, ada juga yang dia itu cyber, ya kan polisi sekarang cyber. Jadi kalau orang-orang yang berkomentar di sosial media itu dia akan dikenai undang-undang ITE. Nah, jadi harap hati-hati kayak gitu ya. Jadi menurut saya sebenarnya kalau polisi itu kan tugasnya lebih banyak ya, jadi banyak kasus-kasus di Indonesia yang belum tuntas. Tapi kenapa ketika mengkritik dan lain sebagainya itu malah kena undang-undang ITE. Jadi harap hati-hati ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya nggak untuk nomor 2? Jelas ya? Nomor 2 nanti asas umum tentang hukum kayak ini. Tapi kan nanti soalnya diacak. Oke, nomor 3. Di sini nomor 3 adalah disajikan siswa dapat menjelaskan keberagaman antar golongan. Oke, keberagaman antar golongan itu apa sih kira-kira? Ada yang tahu? Keberagaman antar golongan? Masih ingat nggak? Itu materi kelas 7. Oke, jadi materi di kelas 7 biasanya kan keberagaman suku, keberagaman agama kalian sudah sering. Tapi untuk keberagaman ini, keberagaman golongan ini ada 2, vertikal dan horizontal. Nah, horizontal itu sejajar apa tidak? Tahu ya, garis horizontal dan vertikal. Besok yang akan keluar adalah mengenai keberagaman antar golongan. Nah ini, keberagaman antar golongan ini keberagaman dalam struktur masyarakat. Nah ini ya, menurut Syarif Moes ditandai dengan 2 ciri, yaitu 2 titik pandang. Jadi di sini kalau horizontal, dia ini sejajar. Jadi perbedaan antara suku, agama, ras mereka kan tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, kayak gitu ya. Sedangkan untuk vertikal, nah, jadi besok yang akan keluar antara ini. Untuk yang vertikal ini ditandai dengan lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Maksudnya apa, Bu? Oke, karena pendidikan seseorang, karena pendapatan seseorang, mereka berbeda-beda, akhirnya membuat lapisan di dalam masyarakat yang menyebabkan keberagaman antar golongan, kayak gitu ya. Saya ulangi, kalau misalkan vertikal dan horizontal, kalau horizontal dia sejajar, suku, agama, ras, ya, sedangkan yang vertikal ini adalah lapisan atas dan lapisan bawah kayak gitu ya. Jadi akibat pendidikan seseorang, pendapatan ya berkaitan dengan uang ini menyebabkan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Ini. Ada yang mau bertanya untuk nomor 3? Jelas? Golongan ya? Nah, golongan adalah ini tadi. Ini. Vertikal itu kan atas bawah ya. Kalau horizontal, nah cara untuk menghafalkannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Untuk nomor 4. Nomor 4, menjelaskan gejala yang adanya konflik dalam masyarakat. Ini ada di halaman 80 ya. Nah, semisal contoh soalnya adalah seperti ini. Di nomor 8. Nah, ini contohnya seperti ini. Kelihatan ya di tempat kalian ya, misalkan seperti ini. Jadi, gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial ini adalah seperti ini. Nah, tidak berfungsinya norma, tidak tegasnya sanksi terhadap pelanggar norma, adanya tindakan tegas yang sudah tidak sesuai dengan norma, ini kemarin sudah kita bahas ya, terjadinya proses yang mengarah ke persaingan yang tidak sehat dan kontroversial. Jelas ya? Jadi nanti untuk kisi-kisi kalian cocokin lagi di LKS, jadi di sana sudah ada ya. Nah, kalau misalkan seperti ini contohnya yang seperti apa toh? Nah, gitu. Oke, untuk nomor 5. Untuk nomor 5 di sana disajikan pernyataan siswa dapat di sini kalian bisa menentukan jalur diplomasi ya yang digunakan pemerintah dalam mempertahankan
NKRI kayak gitu ya. Nah, jadi pada masa revolusi kemerdekaan gitu. Diplomasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Kemarin kita sudah pernah membahas tentang diplomasi. Ya kan? Diplomasi itu yang seperti apa? Satunya diplomasi, satunya itu menggunakan misalkan pertempuran kayak gitu. Apa kira-kira? Kalau jalur diplomasi berarti contohnya apa? Bisa ada yang memberi contoh? Diplomasi itu apa sih? Perundingan. Nah, perundingan. Kata kuncinya adalah apa? Perundingan, konferensi, perjanjian kayak gitu ya. Oke. Nah, itu adalah jalur yang digunakan tidak dengan fisik. Nah, kayak gini ya. Jadi mengkombinasi waktu itu. Saya pesinin dulu. Ini ya, ada yang menggunakan perang melalui fisik, ada yang menggunakan diplomasi ya. Nanti yang ditanyakan mungkin yang diplomasi ya. Nah, kalau yang diplomasi itu adalah yang perjanjian kayak gitu ya. Kalau misalkan yang non fisik atau dia itu menggunakan kekerasan ya, ini berarti apa? Ada kata insiden kayak gitu ya, insiden bendera kayak gitu ya. Ada juga pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Surabaya, nah kayak gitu ya. Ada juga pertempuran Ambarawa. Nah, ini adalah jalur-jalur yang dia menggunakan peperangan, pertempuran ataupun menggunakan fisik ya. Ada Medan Area, Bandung Lautan Api kayak gitu ya. Nah, Margarana. Nah, ini mungkin besok keluar, bisa saja keluar. Nah, atau yang Bandung Lautan Api gitu ya. Agresi militer. Nah, perang gerilya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang dia menggunakan jalurnya adalah jalur fisik. Oke, sedangkan selain jalur fisik, nah ini jalur diplomasi. Contohnya adalah perundingan Linggarjati atau perjanjian Linggarjati. Nah, ini ya. Nah, ini ada juga konferensi meja bundar, ada perjanjian Renville juga. Nah, pokoknya kata kuncinya adalah itu ya. Jadi kalian cuma disuruh untuk menunjukkan kayak gitu. Yang mana sih yang termasuk diplomasi, mana sih yang termasuk dari yang fisik gitu ya, Nana. Nah, Rom Ryan kayak gitu. Oke, jelas ya untuk nomor tadi 4 ya. Oke. Oh, nomor 5. Kita lanjutkan untuk nomor 6. Nomor 6 mengkategorikan bidang ancaman kayak gitu. Oke, ancaman. Ancaman ini juga ada di bab 6. Nah, ancaman itu ada yang berbentuk fisik ya. Nah, ini ancaman ya. Oke. Ini ya. Untuk ancaman, ya ini ada yang berbentuk militer, nah seperti agresi, pelanggaran wilayah, spionase, sabotase, aksi teror bersenjata, pemberontakan, dan lain-lain. Gitu ya. Sedangkan ancaman non militer ini adalah seperti di sini ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta nih pertahanan dan keamanan, kayak gitu ya. Jadi nanti disesuaikan dari situ. Nah, oke, ancaman-ancaman yang pernah terjadi, ancaman itu apa sih Bu? Ancaman adalah ini, usaha yang membahayakan kedaulatan dari NKRI. Kalau COVID itu kan jelas dia ancaman ya, karena membahayakan keselamatan dari negara, kayak gitu. Nah, seperti ini. Jadi nanti disesuaikan. Kalau misalkan orang di Indonesia atau misalkan pelajar di Indonesia itu dia terkena narkoba, kayak gitu ya. Terus juga propaganda kayak gitu, terus juga disinformasi atau hoax itu berarti ancaman terhadap militer atau non militer? Itu berarti yang non militer, gitu ya. Kalau misalkan orang-orang Indonesia itu potongannya domoha kayak gitu, rambutnya diabang kayak gitu, nah misalkan kayak gitu berarti itu kan kayak bule, ya kan, berarti itu pengaruh terhadap sosial budaya. Atau misalkan baju yang digunakan oleh orang Indonesia kan rata-rata ketimuran ya, kita kan bajunya tertutup. Nah, itu kenapa dia menggunakan pakaian yang terbuka? Nah, itu berarti ancaman dalam sosial budaya, misalkan seperti itu. Jelas ya untuk ancaman? Kita lanjutkan. Nomor 7. Nomor 7 adalah disajikan, mana tadi? Tradisi yang berkembang di suatu daerah. Oke, tradisi-tradisi yang pernah berkembang di salah satu daerah. Oke, misalkan yang sudah sering familiar, ada tradisi yang sering keluar itu adalah Dinias. Dinias adalah contohnya adalah lompat batu. Kalau di suku Mentawai kemarin apa? Ada tradisi tato ya kan. Nah, itu kan yang sudah kita pelajari. Jadi nanti soal yang keluar adalah
berbentuk gambar dan itu sudah sering kita pelajari. Kalau sekaten itu berarti di Yogyakarta. Jadi nanti disesuaikan. Ini adalah tradisi yang berkembang di suatu daerah. Nanti disesuaikan aja gambarnya di situ. Itu ya. Kan kita pernah ya melihat beberapa tradisi, ya kan? Waktu kita belajar di kelas 8 ya, saya ingat banget ketika itu kita belajar mengenai tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, ya. Ada ngaben dan lain sebagainya. Oke, ini gampang ya. Untuk nomor 8. Ini disajikan siswa dapat menyebutkan istilah lain untuk kerjasama di berbagai bidang, kayak gitu. Kerjasama di berbagai bidang, oke. Kerjasama di berbagai bidang, sebentar saya contohkan ya. Kalau kemarin itu ada kerjasama, ya, kerjasama di berbagai bidang. Nah, kerjasama itu adalah kegiatan ya 2 orang ya atau lebih untuk mencapai tujuan bersama ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di sini ya di berbagai daerah itu kan namanya berbeda-beda ya. Nah kalau gotong royong bedanya kerjasama sama gotong royong apa Bu? Kalau kerjasama itu kan 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, bekerja bersama-sama ya. Tapi kalau misalkan gotong royong itu ada kata tanpa pamrih. Nah kayak gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Contoh kerjasama di berbagai bidang, nama lainnya, kalau di daerah Jawa namanya apa? Ada gugur gunung, kayak gitu ya. Misalkan ada sambatan, kayak gitu ya. Ada mertibusun, kayak gitu misalkan. Kalau misalkan di daerah Sumatera Barat, apa namanya di sana? Ada yang tahu? Namanya apa? Yang pakai OOO? Manunggal? Nah, Manunggal Sakato ya. Nah, kayak gitu. Ada juga istilah lain di daerah Minahasa, ada yang tahu namanya apa? Kemarin kayaknya sudah kita bahas. Ada yang tahu? Kalau misalkan Sikaroban, dari mana? Dari Palembang. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya Mapalus dari mana? Mapalus dari Minahasa. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kalian disuruh untuk pasangan yang tepat, kayak gitu ya. Pasangan yang tepat dari istilah kerjasama di berbagai daerah beserta asalnya, kayak gitu. Bentar, saya contohkan, saya punya Nah, ini kelihatan nggak di tempat kalian istilah kerjasama di berbagai daerah? Kelihatan? Nah, ini ya. Nah, silakan ini untuk di screenshot kayak atau ditulis juga boleh kayak gitu. Nah, ini ya. Jadi istilah kerjasama di berbagai daerah namanya berbeda-beda ya, kayak gitu. Bahkan ini di daerah Jambi ya, namanya pelarian. Mungkin kalau berlari itu kan lebih cepet ya, kayak gitu. Ada Manunggal Sakato, ya, Tabu, Julo-Julo. Bali ada Subak Ngayah, Minahasa ada Mapalus, Kobeng, kayak gitu ya. Kalimantan Timur ada Paleo, Sulawesi Selatan ada Amosi. Nah, ini nanti kalian disuruh untuk menentukan kira-kira ini kerjasama di daerah yang mana sih? Gitu. Oke, nomor 10. Disajikan narasi cerita, kalian dapat menentukan perjuangan para pahlawan. Oke, kerjasama dalam berbagai bidang, ya. Ini juga ada mengenai kerjasama dalam memberantas penjajah, kayak gitu ya. Jadi nanti disajikan cerita, ini kira-kira pahlawan yang siapa sih? Ya, kayak gitu. Tuh, jadi pahlawan-pahlawan yang sudah kita pelajari bersama ya, di kelas 8 masih ingat ya? Nah, di kelas 8 kan ada banyak sekali pahlawan-pahlawan yang meninggal di usia muda, kayak gitu ya. Contohnya ada I Gusti Ngurah Rai, kayak gitu. Ada juga yang ditembak di dada siapa namanya? Ingat nggak? Yang dia keluar melalui cerobong asap. Namanya siapa? Walter Mongon Sidi, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi ada juga W.R. Supratman. Nah, kayak gitu. Jadi nanti disesuaikan. Apakah pahlawannya itu pahlawan yang meninggal di muda atau diakah yang pahlawan yang ikut bergerilya, gitu ya? Misalkan
ada juga yang dia itu di Gua Selarong. Siapa yang ada di Gua Selarong? Nah, silakan nanti dicari. Atau misalnya julukannya dia adalah pangeran dari Timur, ayam jantan dari Timur. Nah, silakan nanti dicari itu. Nomor 9 gampang ini. Nomor 10. Oke, nomor 10 di sana nanti disajikan narasi, kalian dapat menunjukkan makna proklamasi dari berbagai sudut. Oke, jadi ini adalah materi yang ada di kelas 7. Saya ulangi lagi ya. Untuk makna proklamasi, makna proklamasi ada dari hukum ya, kayak gitu, ada kultur ya kan. Nah, kayak gitu. Jadi aspek makna proklamasi, nah ini ada kultural, ada politis, ya ini ada ya. Jadi kalian nanti disuruh menentukan kata kuncinya di sini. Kalau misalkan hukum, ini adalah kata kuncinya dihapuskannya hukum kolonial diganti dengan hukum nasional. Jadi proklamasi itu memiliki makna yang dapat ditelaah dari berbagai aspek. Contohnya di sini kalau hukum menghapuskan hukum kolonial diganti dengan hukum nasional. Kalau historis, ini adalah titik akhir sejarah. Historis ini sejarah ya. Nah, kata kuncinya ini. Wah, ini kata kuncinya seperti ini aja. Sosiologis. Sosiologis ini berkaitan dengan ini. Dia memberikan rasa bebas, aman, merdeka dari belenggu penjajah. Ya. Jadi kalau misalkan orang yang dia itu merasakan kebebasan, ya ibaratnya wah ini saya sudah merdeka nih, gitu ya. Lanjut untuk kultural. Kultural di sini adalah di mana digolongkan yang tadinya itu dia tidak memiliki derajat harta ya kan, harkat martabat derajat ya, yang sekarang dia menjadi masyarakat yang diakui sama kedudukannya ya. Kalau dulu ini pribumi pada masa penjajahan itu identiknya dengan sebutan yang negatif kayak gitu ya. Jadi pribumi itu seolah-olah dia boleh diinjak-injak, dia tidak punya harkat derajat martabat gitu. Kita lanjutkan untuk yang politis. Politis kata kuncinya adalah kalau politis itu dia berhak untuk bekerja sama, dia kedudukannya sejajar dengan bangsa-bangsa lain kayak gitu. Kalau Indonesia itu tidak merdeka, bagaimana? Ya dia tidak bisa bekerja sama dengan negara lain kayak gitu ya. Jadi itu aspek politis. Politis itu hubungannya dengan kerjasama, dia berdaulat dan dia berkedudukan sejajar dengan bangsa-bangsa lain kayak gitu. Yang gampang lagi aspek spiritual. Spiritual contohnya apa di sini ya? Ada kata Tuhan yang Maha Esa. Ini spiritual. Oke. Jelas ya itu ya? Jelas ya anak-anak? Nah, jadi makna proklamasinya seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanya sampai dengan nomor 10? Ada yang mau tanya tidak? 26, lumayan nih. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Ini tentang karakteristik daerah dalam kerangka NKRI. Menunjukkan urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah ya. Jelas ini kemarin kita sudah pernah membahas ya. Nah, tadi nah di sini. Nah ini ya. Kalau pendidikan ini urusan siapa? Ini pemerintah daerah. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Nah nanti keluar lagi. Jadi yang sudah keluar kita pelajari bersama itu yang keluar. Nek urung dipelajari orang mungkin boleh nang keluar ke ya. Nah, nanti pada pusing. Ini urusan pemerintah mana? Ini pemerintah pusat. Moneter fiskal. Pekerjaan umum ini daerah. Nah contohnya kayak gini. Ditambah apa? Ada justisi atau hukum, pertahanan keamanan ya. Jangan keliru ya. Pertanahan dan pertahanan itu tulisannya metode ya. Jadi hati-hati, justisi. Nah, justisi, pertahanan keamanan dia tahan. Nah, gitu ya. Pertahanan keamanan dia itu juga
pusat. Nah, gitu ya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas kan. Jadi nanti soalnya kalian menentukan mana sih yang termasuk urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. Pokoknya kata kuncinya kalau urusan pemerintah pusat itu ada 5 tadi ya, ada agama, moneter, fiskal, kayak gitu ya, keuangan tadi, justisi, kayak gitu ya, pertahanan, keamanan, nah kayak gitu ya, ekonomi tadi ya, atau keuangan tadi, nah kayak gitu. Kalau daerah, selain dari itu, berarti itu adalah daerah. Oke, kita lanjutkan. Nomor 12, tahap-tahap pembinaan persatuan yang ada di Indonesia. Masih ingat nggak? Urutan tahap-tahap pembinaan persatuan yang ada di Indonesia. Ini apa saja kira-kira? Kita bahas. Yang pertama, ada yang masih ingat nggak? Apa? Perasaan senasib. Benar, perasaan senasib. Nasib, gampang ya. Perasaan senasib, lalu kebangkitan nasional. Ada juga Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, ketika kalian Bu, kok ikrannya susah ya, Bu? Mosok ikrar Sumpah Pemuda susah. Ini tinggal disebut aja. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Oke, ini ya. Lanjutnya apa? Proklamasi. Ini nanti suruh untuk mengurutkan. Dan sampai kebalik ya. Nah, ini gampang aja. Bu, kalau saya lupa ya, Bu, kalau satu nusa itu apa ya? Satu nusa itu adalah satu tanah air. Kita merasakan hal yang sama. Sedangkan satu bangsa itu adalah apa? Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa. Tapi mereka melebur menjadi satu, menjadi bangsa Indonesia. Nah, bahasa yang ada di Indonesia itu banyak sekali ya. Lalu mereka melebur menjadi satu, bahasa yang digunakan sebagai bahasa resmi negara, bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Itu ya anak-anak. Oke. Nomor 13 kita lanjutkan. Oke, periodisasi menunjukkan nilai semangat 45. Ini ada di materi kelas 8. Masih ingat nggak materi di kelas 8 ya? Periodisasi nilai semangat 45 itu apa saja sih, Bu? Nah, masih ingat nggak ya? Jadi ada masa mengisi kemerdekaan, kayak gitu loh. Ada masa jadi gini, dalam periodisasi ini ya menunjukkan nilai semangat 45. Kan ada ini sebelum kemerdekaan. Sebelum 1908, ini mereka bersifatnya apa? Ke daerahan. Jadi nanti ada narasi kayak gitu. Ini kan bersifat ke daerahan. Jadi contohnya ini adalah perjuangan dari para pahlawan. Contohnya siapa, Bu? Ini adalah contohnya seperti Pangeran Diponegoro. Nah, ada juga Pangeran Antasari dan lain sebagainya kayak gitu ya. Ini adalah yang sebelum 19 Diponegoro. Nah, dan lain-lain. Nah, ada juga yang di sini masa kebangkitan nasional. Kalau masa kebangkitan nasional ini kata kuncinya apa? Di sini mulai muncul organisasi. Nah, masa proklamasi berarti masa apa? Ini Indonesia merdeka ya. Nah, gitu. Kalau masa mempertahankan kemerdekaan ini berarti masa sekarang. Berarti masa sekarang. Berarti kalian apa? Di sini kata kuncinya adalah mengisi kemerdekaan dengan melanjutkan cita-cita kemerdekaan itu loh. Melanjutkan gitu. Jadi saya ulangi lagi ya, di sini nanti kalian menunjukkan periodisasi menunjukkan nilai semangat 45 itu yang seperti apa. Jadi kira-kira ini masuk yang mana sih? Nah, kayak gitu. Jelas ya? Kata kuncinya pokoknya nanti dibaca narasinya kayak gitu nanti akan ketemu. Oke. Nomor 14. Ini pengertian dari
desa, daerah otonom, ataupun daerah istimewa. Ini adalah materi di kelas 7. Nah, oke. Kalau misalkan daerah istimewa, ini adalah daerah yang menyandang istimewa khusus ya. Jadi, di sana ini jelas nih ya. Jadi ada Aceh, DKI, DIY, Papua, dan Papua Barat, kayak gitu. Nah, itu yang tadi istimewa kayak gitu. Kalau yang desa apa, Bu? Oke, bentar. Desa. Nah, ini ya. Jadi, negara itu mengakui kesatuan masyarakat hukum, adat, beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan. Nah, kayak gitu ya. Yang ada di Indonesia. Kalau daerah otonom apa, Bu? Daerah otonom. Masih ingat nggak? Daerah otonom. Itu adalah kesatuan masyarakat yang dia memiliki batas-batas wilayah kayak gitu. Nah, ini. Jadi di sini daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum ya, bisa di-screenshot ya di tempat kalian. Jadi kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur mengurus pemerintahan ya. Dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Maksudnya apa, Bu? Jadi daerah otonomi itu adalah dia diberikan kekuasaan ya, leluasa untuk mengatur mengurus daerahnya sendiri ya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya berdasarkan aspirasi masyarakat. Jadi daerah otonom yang ada di Indonesia ini adalah contohnya adalah misalkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia ya. Jadi mereka bebas untuk menentukan urusan daerahnya sendiri kayak gitu. Yang penting tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD dan sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia kayak gitu. Kalau otonomi daerah itu adalah sistemnya. Daerah otonomi itu daerah, otonomi daerah itu adalah sistemnya, sistem yang digunakan untuk mengurus urusannya masing-masing kayak gitu ya. Nah, contohnya adalah ketika daerah otonomi itu ya diberikan leluasa. Kalau Jogja itu butuhnya apa sih? Pasti beda akan dengan yang ada di Papua. Jadi mereka diberikan leluasa untuk mengurus daerahnya sesuai dengan prakarsa aspirasi dari masyarakat. Tuh, itu ya. Kalau desa itu kata kuncinya nanti ada kata tradisional. Kalau yang tadi kan nggak ada ya, ini nggak ada kata tradisional, tapi kalau desa itu ada kata kuncinya tradisional. Oke, lanjutkan untuk nomor 16. Nomor 16 di sini menyebutkan kedudukan UUD sebagai kaidah negara yang fundamental. Oke, di sini saya scan dulu. Kalau misalkan undang-undang dasar, dia kedudukannya sebagai hukum yang tertinggi, ya. Nah, kayak gitu. Jadi jangan sampai kebalik, ya. Oke, ini saya kecilin dulu. Ini ada di tempat kalian ya. Jangan sampai kebalik antara Pancasila dengan UUD. Nih, ada sebuah soal seperti ini. Kalau Pancasila, dia kedudukannya sebagai apa? Sumber dari segala sumber hukum kayak gitu ya, atau sumber tertib hukum kayak gitu ya. Jadi di mana di sini dia ya, kalau misalkan kata kuncinya, kalau di sini peraturan perundang-undangan ya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum kayak gitu. Sedangkan kalau undang-undang dasar dia kedudukannya sebagai apa di sini? Sebagai hukum dasar yang tertulis, masih ingat ya, yang tidak tertulis namanya konvensi, tapi kedudukan UUD ini dia sebagai apa? Nah, sebagai kaidah negara yang fundamental dan juga sebagai sumber dari atau bukan sumber dari segala sumber hukum ya, ini Pancasila. Maksud saya adalah dia kedudukannya adalah sebagai hukum yang tertinggi dalam tata peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Saya ulangi lagi ya, jadi kedudukannya adalah sebagai kaidah negara yang fundamental dan juga apa di sini sebagai hukum tertinggi dalam tata peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, kayak gitu. Kalau ini B dan C, dia kedudukannya ini apa? Dia Pancasila. Gitu ya. Oke.
Nah, jadi di sini ya kedudukan yang fundamental itu karena apa sih, Bu? Oke, Undang-Undang Dasar pembukaannya itu boleh diganti apa tidak? Masih ingat nggak? Pembukaan UUD boleh diubah apa enggak? Tidak. Nah, tidak boleh kayak gitu. Maka dia kedudukannya di sini sebagai kaidah fundamental kayak gitu, mendasar kayak gitu. Jadi ketika orang mau mengubah pembukaan UUD ya sama aja dia membubarkan negara Indonesia. Nah, ingat ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Siswa dapat menjelaskan hal yang harus dilakukan jika Perpu itu ditolak oleh DPR. Nah, masih ingat nggak? Perpu itu apa? Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini proses Perpu itu harus disahkan oleh siapa? Atau dia dengan persetujuannya disetujui oleh siapa? DPR. Maka jika dia ditolak, kira-kira bagaimana? Apakah dia perlu disidangkan? Apakah dia dihapuskan atau apa? Jawabannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Jawabannya adalah Oke, jawabannya mau kita dicabut ya. Apabila pemerintah ketika dia mengajukan Perpu ya, dia tidak disetujui oleh DPR, maka dia harus dicabut. Nah, wes gampang jawabannya menurut dicabut. Itu ya. Kalau misalkan sistem hukum yang ada di Indonesia antara legislatif dan eksekutif kan mereka bekerja sama ya. Jadi kalau misalkan UU itu kan dia yang membuat siapa? DPR, tapi yang menyetujui siapa? Presiden. Nah, kayak gitu ya. Kalau ini kebalik, nah, ya kan? Kalau Perpu yang membuat siapa? Yang membuat itu presiden, tapi yang menyetujui siapa? Yang menyetujui adalah DPR. Nah, gitu ya. Nah, memang aturan hukum yang ada di Indonesia seperti itu. Nomor 17 ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan. Oke, di sini disajikan siswa dapat menunjukkan ciri Pancasila sebagai ideologi yang terbuka itu bagaimana? Masih ingat nggak? Kalau misalkan ideologi yang terbuka itu yang seperti apa sih? Dia dapat apa? Mengikuti perkembangan zaman, iya atau tidak? Ya, mengikuti perkembangan zaman, Bu. Perkembangan zaman. Terus selain itu apa? Dia fleksibel, nah gitu ya, dinamis. Nah, kayak gitu. Ingat ya, ini materi di kelas 9 bab pertama. Nah, lanjutkan ya. Ini ada hubungannya dengan soal yang selanjutnya. Menyebutkan Pancasila, dimensi yang ada di dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, ini yang seperti apa? Ini kita lihat, kita cek. Nah, di sini. Di mana Pancasila itu dia memiliki 3 dimensi. Yang pertama idealisme, kata kuncinya. Nah, kata kuncinya apa, Bu? Oke. Kata kuncinya di sini. Dia mampu memberikan optimisme, motivasi bagi pendukungnya yang berupaya untuk mewujudkan cita-citanya. Indonesia optimis nih, kita bisa menghadapi COVID-19 ini. Setelah vaksin kayak gitu, sekolah akan diberlakukan tatap muka. Yeay, ya kan? Optimis kita. Jadi Pancasila di sini karena dia ideologinya terbuka, dia dengan teknologi terbuka, ya bisa memberikan optimisme untuk mewujudkan cita-cita. Itu ya, untuk membangun kehidupan bersama ke arah yang lebih baik. Nah, ini yang dimensi idealisme. Kita lanjutkan untuk dimensi normatif. Kata kuncinya, nek norma ini tadi ya, norma hukum UUD jelas. Nah, kata kuncinya apa? Di sini Pancasila itu mengandung pembukaan UUD, ya kan? Oh, kebalik. Pancasila terkandung dalam ini pembukaan UUD. Nah, yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam
Indonesia, atau di sini stat fundamental norm, ya. Dengan kata kunci di sini perlu dijabarkan kayak gitu ya. Jadi nilai-nilai di dalam Pancasila itu dijabarkan kayak gitu. Masih ingat nggak ketika kita menjabarkan pasal 29 ayat 1, di mana dia adalah penjelmaan dari Pancasila sila yang pertama. Karena apa? Mengakui adanya Tuhan kayak gitu. Lalu ada juga misalkan di pasal mengenai bela negara. Nah, bela negara identiknya dengan apa? Sila persatuan. Nah, ini jelas. Di Pancasila perlu dijabarkan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ada dimensi realitas di mana di sini ini luas berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Itu adalah yang realitas. Jelas ya anak-anak? Nah, nanti bisa dipelajari kembali. Kita lanjutkan untuk di nomor 20. Nomor 20 di sana pokok pikiran pembukaan. Masih ingat nggak pokok pikiran pembukaan? Disingkat dengan nama apa? Ada yang tahu? Ingat nggak? Pokok pikiran. Gama Patua bukan, Bu? Ya, betul, Gama Patua. Gama Patua. Gama Patua boleh, Gama Patudu, dua. Nah, boleh kayak gitu ya. Jadi nanti di sana kalian bisa mencerminkan kira-kira kalau ini itu maksud yang mana sih kayak gitu. Narasinya narasi panjang kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ketika kalian itu menemukan kata kunci, ya kata kuncinya nanti dicari. Nah, Gama Patua. Nah, pokok pikiran yang pertama ini kan berkaitan dengan persatuan ya. Nah, narasinya misalkan narasi yang ketika pemerintah itu hadir untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Misalkan sekarang ini divaksin ya. Nah, divaksin itu berarti pokok pikiran yang pertama kayak gitu. Nah, sekarang vaksinnya sudah mulai nih kayak gitu ya. Nah, jadi selanjutnya ada juga pokok pikiran yang kedua. Ini adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Biar adil, itu misalkan semua diberi bantuan oleh pemerintah, misalkan seperti itu, ya. Ada juga pokok pikiran yang ketiga, ini berkaitan dengan negara berkedaulatan rakyat. Contohnya apa, Bu? Pemilu. Kemarin pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pilkada, ya. Nah, itu adalah pokok pikiran yang ketiga. Gama Patua. Nah, kayak gitu ya. Termasuk kemarin kalian melakukan pemilihan. Nah, ini ya, pemilihan OSIS kemarin menggunakan Android-nya. Karena apa? Pancasila itu dia dinamis ya. Pemilihannya sekarang sudah tidak menggunakan berbasis kertas lagi. Kalau kemarin Sleman kita berbasisnya itu menggunakan e-voting. Nah, kayak gitu ya. Keren tuh. Lanjut, pokok pikiran yang keempat, di mana di sana kalian percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nah, atas dasar kemanusiaan ini ya. Nah, jadi kalian pemerintah itu wajib untuk menyelenggarakan kepemimpinannya ini memelihara budi pekerti yang luhur. Nah, kayak gitu. Sampai nomor 20 ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sampai nomor 20 ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Sampai dengan nomor ini, 21. Oke. Harapannya nanti selesai ya. Untuk ujian sekolah, sama ya materinya, materi dari kelas 7, 8, dan 9 kayak gitu. Jadi materi-materi yang sudah saya share nanti yang akan keluar kayak gitu. Kita lanjutkan di nomor 21. Makna yang terkandung dalam alinea. Oke, jangan sampai kebalik pokok pikiran ya. Pokok pikiran dengan makna alinea beda kayak gitu ya. Kita bahas kembali ini kan makna alinea. Masih ingat ya, ada yang dalil objektif, ada yang dalil subjektif.
Nah, masih ingat ya? Enggak ada. Subjek. Untuk makna alinea yang pertama, tidak ada. Untuk makna alinea yang pertama, masih ingat ya? Dia kan memuat dalil subjektif dan dalil objektif. Nah, kayak gitu. Untuk dalil yang subjektif ya, subjektif itu adalah aspirasi rakyat Indonesia ingin melepaskan diri dari penjajahan. Sedangkan untuk yang objektif itu apa? Penjajahan tidak sesuai dengan apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kayak gini ya. Masih ingat kan kalian? Nah, kayak gitu ya. Nah, dalil objektif, subjektif. Nah, ini ya. Nah, jadi gimana di sini dalil subjektif dan objektif ini adalah meletakkan ya tanggung jawab sebagai bangsa yang sudah merdeka kayak gitu ya. Kita menentang adanya sifat penjajahan. Nah, kayak gitu. Untuk di alinea kedua, masih ingat nggak? Alinea kedua itu maknanya apa sih, Bu? Masih ingat nggak? Oke, jadi di sini adalah apa? Ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa. Ada yang masih ingat nggak tentang pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea yang kedua? Apa? Di sana memuat tentang cita-cita dari bangsa Indonesia. Cita-citanya apa? Di sini, cita-citanya adalah ini. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ada juga di sini momentum yang harus dicapai, dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan, gitu ya. Nah, terus perjuangan bangsa Indonesia itu telah sampai yang di tingkat yang menentukan. Nah, kayak gitu. Saya kira kalian semuanya sudah paham di sini ya. Kita lanjutkan. Untuk di alinea ketiga di sana adalah ada spiritual. Nah, atas berkat rahmat Allah dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, dari alinea ketiga di sana ada memuat nilai spiritual. Nah, kayak gitu ya. Ada juga motivasi real dan motivasi material, di mana di sini adalah keinginan bangsa Indonesia untuk bebas kayak gitu. Jangan lupa ya bahwa Indonesia bisa merdeka ini adalah bisa mengatasi berbagai macam perbedaan. Juga atas apa? Kerja keras. Tapi tentunya atas apa? Izin dari siapa? Izin dari Allah. Kayak gitu ya. Jadi di mana ketika Indonesia itu merdeka atas izin siapa? Allah. Jadi ada rahmat anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sedangkan untuk di alinea keempat, di sana ada apa saja? Ada bentuk negara. Kayak gitu ya. Selain bentuk negara, di sana juga ada dasar negara. Nah, gitu. Jadi ada tujuan dari negara Indonesia yang harus diwujudkan. Kalau di alinea kedua tadi ada cita-cita, sedangkan untuk alinea keempat di sana ada apa? Ada tujuan dari negara Indonesia. Nah, ini ya ketentuan diadakannya UUD. Kenapa sih Bu diharuskan ada undang-undang dasar? Iya, karena apa? Dulu itu Indonesia menggunakan hukumnya adalah hukum kolonial. Sedangkan setelah Indonesia merdeka ya dia wajib untuk mempunyai sebuah norma, memiliki undang-undang sendiri, ketentuan sendiri. Nah, itu ya, itu adalah di alinea yang keempat. Kita lanjutkan. Jelas ya tadi ya? Oke, lanjut ini. Di nomor 22 ini ya, menjelaskan alasan amandemen. Oke, amandemen ini sudah pernah saya bahas. Kenapa diperlukan amandemen di pasal 1 ayat 2? Oke. Jadi kalau sebelumnya di pasal 1 ayat 2 sebelum amandemen itu kedaulatan yang menjalankan siapa? Kedaulatan memang berada di tangan rakyat, ya kan? Tapi yang menjalankan itu siapa? Sebelum amandemen ya, ini adalah MPR. Kalau yang pasal 1 ayat 2 setelah amandemen itu dia dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, alasannya kenapa kok Bu harus diamandemen? Karena nanti struktur ketatanegaraan
akan bertumpu di MPR. Jelas kayak gitu. Kalau misalkan tidak diadakan amandemen, ketika akan memilih presiden, ya kan? Nah, berarti yang memilih nanti siapa? MPR. Kayak gitu. Tapi kalau sekarang kedaulatan berada di tangan rakyat, ya, dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Berarti apa? Dari Undang-Undang Dasar ini yang mengharuskan bahwa rakyat boleh memilih pemimpinnya. Nah, kayak gitu ya. Rakyat punya mandat kayak gitu. Siapa saja yang duduk di pemerintahan? Saya ulangi lagi, alasan amandemen pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu karena apa? Ketika dia tidak direvisi, tidak di amandemen, nah ini struktur ketatanegaraan akan bertumpu ya, kurang T. Nah, bertumpu di MPR. Ada yang mau tanya untuk nomor 22? Ada yang mau tanya tidak? Ada yang mau tanya tidak? Kalau tidak ada yang tanya ya saya teruskan ya. Kita masih setengah jam. Oke, kita lanjutkan ya untuk di nomor 23. Oke, di sini siswa dapat menyebutkan tugas dan wewenang MPR menurut pasal 3 ayat 2. Ada yang tahu bunyi dari pasal 3 ayat 2? Ada yang tahu tidak ya? Enggak lah Bu, enggak hafal lah Bu. Oke, jadi MPR ya, MPR itu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, kayak gitu. Jadi di pasal 3 ya, pasal 3 itu ada tentang MPR kayak gitu. Nah, pasal 3 ayat 1, kalian tahu ya, nanti bisa dicari ya, ini intinya saja ya. Pasal 3 ayat 1, dia itu berhak untuk mengubah dan menetapkan UD. Kalau Undang-Undang Dasar itu yang membuat adalah, siapa yang membuat, masih ingat gak? BPU, PKI, lalu yang mengesahkan adalah PPKI, karena lembaga tersebut sudah tidak ada, maka dari itu yang berhak dan mengubah adalah MPR. Ya, lalu di pasal 3 ayat 2, nah, di sini apa? Dia bersidang. Wajib mengadakan sidang. Nah, sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun. Tapian banget rasanya Undang-Undang Dasar tuh, ya kan? Masa MPR dibayarnya gede cuma 1 kali Bu sidangnya. Nah, ini kan sedikitnya ya. Kayak gitu. Biasanya mereka mengadakan sidang paripurna untuk membahas prolegnas ya, undang-undang kayak gitu. Lalu di sini kebalik, salah deh. Kalau pasal 3 ayat 2, maaf ya itu salah tadi. 3 ayat 2 ini adalah melantik presiden dan wakil presiden. Nah, untuk pasal 3 ayat 3, dia berhak untuk apa? Memberhentikan presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Nah, ini ya, jadi pasal 3 ayat 1 tadi mengubah dan menetapkan UUD, 3 ayat 2 melantik presiden dan wakil presiden. Nah, selanjutnya setelah dilantik, kalau dia sudah jabatannya selesai, ya 5 tahun, kayak gitu, dia akan diberhentikan. Nah, jadi memberhentikan itu juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku, karena negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan di nomor 24. Nomor 24 ini tentang
menjelaskan makna kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu apa toh Bu? Masih ingat nggak? Kedaulatan rakyat itu apa? Rakyat bebas untuk memilih siapapun yang berada di pemerintahan. Ini adalah materi kedaulatan rakyat. Masa ingat nggak kedaulatan rakyat? Nah, jadi kalau kedaulatan rakyat, nah ini ya, ini kata kuncinya ini. Silahkan di screenshot dulu, boleh. Rakyat memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan rakyat. Ini adalah kedaulatan dari rakyat. Di mana tadi rakyat bebas untuk menentukan siapa yang duduk di pemerintahan. Nah, kayak gitu. Jadi rakyat itu bebas untuk memilih melalui pemilihan umum siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi DPR, MPR. Nah, itu ya, karena tidak bisa rakyat itu semuanya menjadi pemimpin kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau presiden, MPR, para pejabat itu mereka hanyalah melayani dari rakyat. Hakikatnya itu melayani. Nah, seperti itu. Itu ya. Kita lanjutkan untuk nomor 25. Narasi di berbagai bidang. Nah, narasi di berbagai bidang itu ancamannya apa saja sih? Nah, ancaman yang tadi sudah saya sebutkan ya, jadi nanti tinggal di cross check kembali saja kayak gitu ya. Ancaman-ancaman yang sekiranya ini berpotensi membahayakan kedaulatan dari NKRI. Tuh. Kita lanjutkan 26 tentang bela negara. Menyebutkan sikap nasionalisme. Nah, sikap nasionalisme itu adalah sikap cinta terhadap negara. Nah, kayak gitu. Saya kira ini juga kalian bisa ya nanti menyebutkan sikap nasionalisme. Nasionalisme tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, dia akan menimbulkan chauvinisme. Chauvinisme itu apa, Bu? Masih ingat nggak? Chauvinisme itu adalah ketika kamu mencintai negaramu tapi merendahkan bangsa lain. Nah, kayak gitu. Jadi nanti silahkan dicari kira-kira sikap nasionalisme itu yang seperti apa. Lanjut. Fungsi dari DPR. Oke, masih ingat nggak fungsi dari DPR? Nek tak takoni fungsi dari DPR, jawab saya tenangan lu. Dulu itu ketika ditanya apa itu fungsi dari DPR itu, dan jawab dong ngawur. Ada yang tahu fungsi dari DPR? Ini materi di kelas 9 ya. Materi di kelas 9 masih ingat nggak? Kita cek ya. Materi kelas 9 bab 3. Oke, ini fungsi dari DPR. Yo, bisa di screenshot kalau misalkan nanti bolak-balik materi kelas 7, materi kelas 8. Ini di sini sudah ada. Nah, jadi di sini fungsi dari DPR itu ada ini ya, menjalankan ya. Oh, ini hak-hak. Nah, sini. Ada hak interpelasi, hak angket ya, hak mengeluarkan pendapat kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan fungsi dari DPR ya, saya tuliskan di sini saja, ada fungsi legislasi. Legislasi itu hubungannya dengan apa? Dia membentuk undang-undang. Kuncinya itu. Ada juga fungsi anggaran. Anggaran itu berarti berkenaan dengan apa? Penyusunan RAPBN. Nah, anggaran itu penyusunan RAPBN ya, kayak gitu. Nah, anggaran-anggaran negara itu loh. Nah, terus juga fungsi yang lain ada fungsi pengawasan. Mengawasi siapa sih, Bu? Nah, melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan undang-undang kayak gitu. Jadi ketika presiden atau pemerintahan itu menjalankan undang-undang, nah itu diawasi oleh DPR. Pengawasan ini adalah pengawasan terhadap UU, APBN, kebijakan pemerintah. Jelas?
Nah, gitu ya. Nah, fungsinya ini. Kalau tadi Kak ya, fungsi. Nah, besok narasinya ketika DPR itu membentuk undang-undang berarti fungsinya adalah fungsi legislasi. Kalau penyusunan RAPBN atau anggaran negara ya berkaitan dengan budget kayak gitu berarti ini anggaran. Kalau pengawasan dia melaksanakan ini. Nah, terhadap pelaksanaan undang-undang ataupun kebijakan dari pemerintah. Kalau penyusunan RAPBN ini anggaran negara ya, misalkan anggaran untuk membangun daerah itu berapa triliun gitu ya, anggaran untuk vaksin itu berapa, anggaran untuk pendidikan itu berapa, disusunnya melalui anggaran ini. Nah, nanti ketika sudah jadi menjadi APBN itu dia tetap diawasi. Kira-kira ini melanggar enggak sih? Nah, kayak gitu ya. Oke, nomor 28. Dalam. Ini ya. Jadi di sini di mana ya? Kalau misalkan di 28 menyebutkan peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan, gampang banget jawabannya. Misalkan apa? Ikut kegiatan-kegiatan yang positif seperti pramuka, PMR, yang kemarin kita itu apa? Genre Pick Air kayak gitu ya. Terus juga mengikuti kegiatan-kegiatan di masjid, misalkan remaja masjid, angkatan muda-mudi kayak gitu. Nah, silakan nanti disesuaikan ya. Untuk di nomor 29 ini menjelaskan makna kedaulatan ke dalam dan keluar. Masih ingat nggak makna dari kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar? Kita cari ya, ini materi di kelas 9. Kedaulatan nggak ada. Oke, kedaulatan ke dalam itu masih ingat nggak? Nah, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar ini materi di kelas 9 bab 3. Kedaulatan ke dalam ini kata kuncinya dia menentukan kebijakannya itu tanpa campur tangan dari negara lain kayak gitu ya. Jadi di mana di sini mengatur wilayahnya ya, sumber daya alamnya ya, baik di darat, laut, udara, dia tanpa campur tangan. Nih. Namanya juga dalam ya. Nah, tanpa campur tangan dari negara lain. Sedangkan untuk yang kedaulatan keluar, nah, kata kuncinya apa? Dia bebas untuk menyatakan kerjasama, perang, perdamaian, kayak gitu ya, dengan negara lain. Negara mana sih yang tidak pernah kerjasama? Ya kan, pasti negara adidaya kayak Amerika pun mereka melakukan kerjasama dengan negara lain kayak gitu ya. Kemarin kita juga sudah pernah membahas di video yang kelas 8 itu banyak perusahaan-perusahaan Indonesia yang dia kerjasama dengan asing. Nah, kayak gitu ya. Itu kerjasama ekonomi internasional gitu juga dibutuhkan kayak gitu ya. HP kita, misalkan motor dan lain sebagainya itu kan juga kerjasama dengan negara lain. Lalu yang terakhir di sini menunjukkan pasal mengenai kedaulatan yang dimiliki oleh Indonesia. Oke, kedaulatan yang dimiliki oleh Indonesia ya. Kedaulatan apa saja sih yang dimiliki oleh Indonesia? Ada kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat ini ada di pasal berapa? Pasal 1 ayat 2. Sedangkan kedaulatan hukum ini ada di mana? Pasal 1 ayat 3. Ada di pasal 27 ayat 1. Nah, 27 ayat 1 yang sudah sering kita bahas, ini adalah apa? Semua warga negara bersamaan kedudukan di mata hukum, di mata pemerintahan. Ya kan? Nah, kalau di pasal 1 ayat 2, jelas di sana. Jadi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Nah, kayak gitu. Jadi, jelas ya, di mana. Nah, sini. Nah, kedaulatan hukumnya ada di pasal 1 ayat 3 dan di sini. Nah, kedaulatan yang dimiliki oleh Indonesia ya nanti disesuaikan. Apakah dari soal itu adalah kedaulatan secara hukum ataukah kedaulatan yang dia rakyat. Oke, tuntas nomor 1 sampai nomor 30, adakah yang mau ditanyakan?